Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya channel Servis Pelosok. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya ada satu buah kipas merek Cosmos ya. Di sini tujuan saya satu, memberikan contoh kepada teman-teman yang mana bertanya di kolom komentar bahwa kapasitor sudah baru, bearing sudah baru, bahkan as pun masih bagus, namun hanya berdengung tidak mau berputar. Oke teman-teman, di sini saya akan menjawabnya dengan cara saya mempraktekkan ya, mempraktekkan membongkar dinamo, apa aja penyebab dari kipas dinamo ini. Dinamo ini hanya berdengung tidak mau berputar. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Di sini kipas normal, pin 2 dan 1 2 3 nya normal semua ya teman-teman ya. Namun di sini sengaja saya gunakan untuk melakukan praktek ya teman-teman ya. Buat teman-temanku yang bertanya di kolom komentar, silahkan teman-teman simak video ini, semoga bermanfaat. Beginilah cara saya untuk memberikan contoh, begini cara saya untuk memperlihatkan apa yang saya alami dan saya pahami ya, dengan versi saya sendiri ya teman-teman ya. Oke, di sini kita bongkar terlebih dahulu ya teman-teman ya, 4 buah baut ya. Teman-teman jangan lupa buka juga penarikan swingnya di sini ya teman-teman ya. Teman-teman perlu kita pahami di sini kenapa kipas tidak mau berputar dan hanya berdengung. Itu tidak hanya disebabkan oleh kapasitor dan bushing ataupun as yang korosi ya teman-teman ya. Nah, perlu kita pahami di sini teman-teman. Di dalam dinamo terdapat yang namanya gumparan tembaga dan kabel ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa perhatikan ya nanti ya, silakan teman-teman simak videonya, kalau bisa jangan di skip agar tidak gagal paham ya. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jika teman-teman merasa video ini berguna, yuk tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya, agar saya lebih semangat lagi membagikan tutorial selanjutnya ya. Oke teman-teman, setelah kita bongkar lalu kita ke bagian pembongkaran dinamo ya, pembukaan dinamo ya. Di sini terdapat 4 buah baut, dimana yang harus kita buka terlebih dahulu. Teman-teman, di sebelah ada 2 dan sebelahnya juga ada 2 ya. Ini kita buka terlebih dahulu ya teman-teman ya. Teman-teman, jika teman-teman merasa ibaratnya penasaran ya, kapasitor udah diganti baru, bushing dan as semua udah baru kok tetap berdengung. Nah teman-teman, di sini ya saya akan menunjukkannya ya, apa sih penyebabnya. Nah di sini ya teman-teman bisa perhatikan, kita singkirkan dulu ya penutupnya. Nah di sini teman-teman terdapat satu gumparan kabel ya. Di sini terdapat satu gumparan kabel yang harus kita cross check teman-teman ya. Kita perhatikan, dimana di sini ada kabel tombol dan kabel kapasitor, semuanya jumlah 6 kabel ya, bermacam-macam warna ya. Nah di sini ini kabel kapasitor teman-teman. Nah di sini kabel tombol ya. Oke, di sini kita putus dulu teman-teman ya, 2 tali di sini. Oke, saya ambil gunting dulu ya. Teman-teman, di sini kita perlu pahami teman-teman ya. Kita potong dulu nih ya 2 tali tisnya ya. Nah di sini terdapat satu gumparan beberapa kabel. Nah kita lepas lakbannya ya teman-teman ya. Kita lepas satu persatu di sini, agar kita mengetahui adakah kabel tembaga yang tersambung oleh kabel-kabel yang menuju tombol dan menuju ke kapasitor yang terputus ya. Karena di sini bisa jadi penyebab kenapa dinamo bergetar namun tidak mau berputar ya. Ini salah satu penyebabnya teman-teman ya. Nah di sini kita perhatikan terlebih dahulu satu persatu, adakah kabel yang putus.
biasanya terdapat jamur ya teman ya. Nah, di sini kita perhatikan kabel merah terlebih dahulu. Di sini semuanya masih ada tersambung. Nah, di sini kita pahami teman-teman, adakah jamur yang warna putih-putih yang menempel di ujung solder ya? Pada umumnya seperti itu teman-teman. Akhirnya kabel tembaga ini tadi lepas dari kabel tombol dan kabel kapasitor ya. Nah, ini teman-teman ya, kabel biru menuju ke colokan, lalu dia masuk ke fuse teman-teman ya, dan yang kabel coklatnya menuju ke tombol ya. Yang biru terdapat di fuse, yang coklat di bagian tombol. Nah, ini teman-teman ya, menuju ke bagian kapasitor ya. Kabel biru masuk fuse menuju ke kapasitor keluar kabel merah masuk ke kumparan dinamo ya teman-teman ya. Nah, ini kabel merahnya ya, yang menuju ke kumparan dinamo. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita perhatikan satu persatu ya. Di sini terdapat satu buah kabel warna abu-abu. Ini kabel kapasitor menuju ke fuse. Nah, fuse itu tadi menuju ke arus langsung ya teman-teman, dari colokan warna biru. Lalu dia di sini keluar lagi ke kabel warna merah ya, masuk ke kumparan. Nah, apabila di sini semua terlihat bagus, kita perhatikan di gulungan dinamonya ya, ada enggak kabel yang putus teman-teman. Putus satu pun dinamo tidak akan berputar teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita perhatikan satu persatu. Di sini semuanya masih terlihat rapi, terlihat bagus ya teman-teman. Namun lebih baiknya kita cek satu-satu lagi ya, biar teman-teman juga memahami ya. Nah, di sini kita ambil kabel yang warna abu-abu teman-teman ya. Di sini masih terlihat bagus, tersambung ya. Nah, ini masih tersambung. Di sini kabel abu-abu ini kabel pin nomor 1 ya teman-teman ya. Jalur tombol nomor 1 gampangnya ya. Nah, lalu kita ambil kabel yang warna kuning teman-teman ya. Kita perhatikan juga di sini kabel warna kuning, yaitu kabel pin nomor 2 ataupun tombol nomor 2. Di sini ada dua kabel tembaga yang menyatu dengan kabel warna kuning ya. Kita perhatikan di sini masih bagus. Oke, bisa kita perhatikan di sini. Nah, setelah kita perhatikan di sini tersambung masih bagus, lalu kita bungkus kembali ya teman-teman ya. Oke, nih bisa dilihat masih tersangkut, masih bagus. Oke, kita bungkus juga ya teman-teman ya. Oke, di sini pin 1 dan pin 2 kita perhatikan masih tersambung ya teman-teman ya, masih bagus. Lalu kita ke pin 3 teman-teman ya. Pin 3 terdapat kabel warna merah ya. Di sini terdapat dua kabel tembaga ya, yang menyambung ya ke bagian pin 3. Kita perhatikan juga. Dan di sini juga masih bagus teman-teman, masih tersambung. Oke. Oke, kita bungkus kembali teman-teman menggunakan lakbannya yang tadi ya, yang kita buka. Kita perlu kita ganti karena masih bagus. Oke, pin 1 2 3 mudah terlihat bagus ya teman-teman ya. Kita laju menuju ke bagian kapasitor warna merah. Oke, bisa diperhatikan di sini juga kabel tembaganya juga masih tersambung bagus dan kuat. Kita bungkus juga. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke bagian kabel warna abu-abu di sini yang dari kapasitor. Di sini terdapat juga kabel tembaga 1 ya, yang menempel di bagian kapasitor yang kabel warna abu-abu. Nah, di sini kabel biru ini teman-teman, kabel dari colokan langsung ya, dari listrik menuju ke bagian fuse ya. Nah, ini menuju ke bagian fuse. Dia masuk ke bagian kabel abu-abu, menjurus ke kapasitor. Setelah masuk kapasitor, dia keluar menembak menuju ke bagian kabel merah ke gulungan ya teman-teman ya.
Oke, di sini langsung saja kita bungkus karena di sini juga kita perhatikan masih bagus. Oke teman-teman, kipas berdengung dan tidak mau berputar itu tidak hanya disebabkan oleh kapasitor lemah ataupun bushing dan juga as yang korosi ya. Ini juga salah satu penyebab kenapa dinamo berdengung dan tidak mau berputar ya. Oke teman-teman, beginilah cara saya melakukan pengecekan ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini berguna ya. Sekali lagi saya hanya mengingatkan, jika video ini bermanfaat, berguna, yuk silakan bantu tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya hanya memberikan contoh, memberikan tutorial, semoga teman-teman bisa memahami ya dengan cara saya, dengan versi saya ya. Nah, di sini terdapat 4 kabel biru, kuning, merah, dan abu-abu kabel tombol. Nah, setelah teman-teman ganti kapasitor dan 2 bearing dan as masih bagus, masih tetap berdengung, tidak mau berputar, teman-teman cek ya di gulungan dinamonya ya. Yang ini gumparan ini, kalau emang dia ada yang putus, kita sambung ulang, namun tidak ada putus, kita cari di bagian dinamonya ini ya. Nah, apabila dinamonya juga masih terlihat bagus, tidak ada yang putus, berarti memang dinamonya yang sudah lemah, tidak bisa digunakan lagi ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.